Oke, jadi sprinting yang paling umum untuk ini kan salah satu jenis sprinting yang sifatnya temporary. Jadi sementara dia ini menggunakan wire. Ada dua macam yang paling umum, yakni sprinting. Kalian ada bangku kali ya, lebih ada yang continuous dan uncontinuous. Saya akan ajarkan yang uncontinuous dulu. Jadi biasanya sprint itu karena dia kan ada fungsi untuk mendistribusikan beban punya. Udah gitu juga mengurangi mobility, tapi bukan menghilangkan ya. Dia akan tetap mobile selama jaringan di bawahnya tidak dirawat. Lalu yang ketiga fungsinya adalah untuk persiapan atau perawatan jaringan periodontal sebelum melakukan sprint yang sifatnya semi permanen atau permanen. Jadi kamu mau melihat dulu respon jaringan pasiennya gitu. Nah, untuk yang continuous, biasanya sprint itu kita mulai dari C ke C. Misalnya kalau misalnya goyangnya di sini. Prinsipnya sprint itu gigi yang memegang harus sama atau lebih banyak dari gigi yang akan dipegang. Jadi kalau misalnya di kasus ini ada 2 gigi yang goyang, berarti minimal juga harus 2 gigi yang memegang. Ini kan kita bikin ada 4 kan. Jadi dimulai dari C, ini kita akan bentuk seperti angka 8. Biasanya sih kalau gigi yang beneran dia nggak serapat-rapat ini banget sih. Nah, kamu letakkan si sprint ini diposisikan titik kontak yang paling besar dari gigi. Yang titik kontaknya paling besar. Jadi kayak di gigi ini kan berarti titik kontaknya yang paling besar kan di sini. Kalau kamu taruh di sini dia pasti akan merosot. Kamu taruh di sini dia pasti akan naik. Ini bikin angka 8. Biasa sih nanti paling tangannya ada yang luka-luka, lecet-lecet, yang kukunya panjang biasanya patah. Kalau periodontis nggak mungkin kukunya panjang. Nah, kalau misalnya sekarang kamu mau reposisi, insya Allah pasiennya bengkak. Jadi jangan, kita hanya bisa asal dia kepegang aja, malah kadang-kadang kan jadinya agak lebih maju mundur gitu kan. Nah ini kamu harus bisa bedain yang namanya mosquito sama needle holder. Ini namanya mosquito. Kalau needle holder, ya ini needle holder. Bedanya, kalau saya sih lebih suka needle holder yang lurus daripada yang begini. Kalau needle holder dia punya bentuk ini tuh begini. Kalau mosquito, kalau needle holder dia begini, silang-silang. Ya, jadi kamu bisa bedain ya. Ini kan dia satu ini aja. Jadi ini mosquito. Kalau ini emang needle holder. Jadi kamu terlihat punya kamu itu needle holder atau mosquito. Kamu tidak tertipu. Oke. Nah ini kamu harus. Kalau saya biasanya saya sampai mentok dan lepas sendiri. Saya nggak tahu, kalau kamu belum dapat sense-nya, mendingan kamu potong pakai tang potong. Ini untuk ini kayak gini kan. Nah udah kayak gini biasanya ntar kamu potong di sininya. Nah seperti ini. Begitu. Nah ini kan di sini nih kontur terbesarnya ya. Nah kemudian ini nanti dimasukin ke dalam interdentalnya. Harusnya nanti ini dia nggak boleh bisa bergerak. Kamu kunci.
dipasang di antara semua interdental untuk menguatkan sisi-sisi yang di square. Yang tegak lurus ya, sejajar, sorry, bukan tegak lurus. Nah, kayak gini. Ya, setiap interdental, kamu harus kalau saya sih biasanya lebih suka sampai dia mentok di sini, terus ya kamu putus sendiri. Kalau saya ya, tapi kalau saya ntar jadi bubar semua. Kemudian semua ini udah ya. Nanti ini yang keluar ini kamu masukkan ke dalam interdentalnya. Kalau ke bawah semuanya ke bawah, ini juga ke bawah. Syukur-syukur kamu bisa memasukkan sampai dia di seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu bisa masukin sampai ke bawah sini, nah kayak gini, dia pada saat dingin dia nggak akan tajam. Kalau kayak gini kan masih tajam nih. Makanya kita butuh electrode. Nah kalau kayak gini kan dia nggak akan tajam nih. Nah nanti penilaiannya adalah dia harus pada saat saya buka ininya. Nah ini masih keluar nih, ini masih belum kencang di sininya. Karena tadi harusnya di sini kan di kuncinya kan. Kalau di sini kan dia masih ada bisa selip ke sini. Kan tadi saya terlalu ke depan. Nah jadi nanti termasuk kalau ininya juga udah dibuka-bukain, dia akan tetap kuat, nggak ada yang longgar. Itu kalau misalnya benar ya. Jadi kamu nanti buat itu boleh ACC